Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Putri Ramaswada dengan NIM 2231211037 dari kelas PPA 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu bunyi. Apa yang dimaksud ilmu bunyi? Ilmu bunyi atau ilmu al-aswat ialah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu bunyi juga merupakan cabang dari ilmu-ilmu linguistik. Dalam Ensiklopedia Kebahasaan Indonesia disebutkan bahwa bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat getaran gendang telinga yang bereaksi karena adanya perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Definisi ini menyiratkan bahwa unsur utama dalam bunyi adalah getaran. Getaran apa? Yaitu getaran udara. Terus kenapa udara bisa bergetar? Karena ada yang menggetarkan atau karena gesekan atau benturan antara molekul udara tersebut. Getaran ini menyebabkan terjadinya perubahan tekanan udara yang diterima oleh telinga. Selanjutnya yaitu bunyi. Bunyi adalah salah satu gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Bunyi juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apa yang dimaksud bunyi termasuk gelombang longitudinal? Yaitu, maksud dari bunyi termasuk gelombang longitudinal artinya bunyi membutuhkan media dalam perambatannya. Media tersebut bisa berupa zat cair, padat, atau gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Bunyi memiliki cepat rambat yang tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, bunyi membutuhkan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah ketika kita mendengar petir. Ketika ada petir, maka yang dahulu kita sadari adalah cahaya atau kilatnya. Baru kemudian suara terdengar, baru bunyinya, ya kan? Nah, itu karena apa? Karena cepat rambat gelombang cahaya lebih cepat dibandingkan cepat rambat gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu cabang-cabang bunyi. Cabang-cabang bunyi dibagi dalam beberapa jenis. Cabang-cabang bunyi, para ahli mencoba mengklasifikasinya kepada patokan yang diperoleh dari aspek bunyi dan apa yang dikaitkan kepada pengantar, fungsi, metode, serta menolak penyusunan terdahulu yang populer terhadap ilmu bunyi dan cabang-cabang. Cabang-cabang ilmu bunyi terdapat fonologi, fonetik dan fonemik. Terus ada morfologi. Nah, morfologi nanti bisa dibagi juga dalam beberapa cabang. Yang selanjutnya sintaksis. Selanjutnya semantik. Yang terakhir semantik ya. Nah,
kita akan mempelajari satu persatu dari kelima cabang tadi. Yang pertama yaitu fonologi. Apa itu fonologi? Apa yang dimaksud fonologi? Fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa yang disebut tata bunyi. Dan yang kedua mengkaji fonem, yaitu disebut tata fonem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya, itu fonologi. Terus yang selanjutnya yaitu fonemik dan fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Bahkan Cher membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik. Selanjutnya yaitu ada fonetik akustik. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Terus apa yang dimaksud dengan fonetik artikulatoris atau fonetik sendiri? Organis atau fonetik fisiologi mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Sedangkan fonetik akustik yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam, atau bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, dan intensitas alam. Sedangkan fonetik auditoris yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Nah, dari ketiga fonem tersebut, yang paling berurusan dengan kimia linguistik adalah fonem artikulatoris, karena fonetik inilah yang berkenan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Selanjutnya yaitu fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bahasa dengan memperhatikan bunyi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Dengan kata lain, fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi, ujaran, atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Cabang yang ketiga yaitu morfologi. Yang pertama fonologi, yang kedua fonetik dan fonemik, yang ketiga yaitu morfologi. Apa sih morfologi? Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya.
serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau maknanya. Perbedaannya adalah perbedaan font dan fonem. Font adalah fonetik dan fonem adalah fonemik. Perbedaannya adalah bahwa font dan fonem adalah lingkup bunyi bahasa. Maaf, salah. Konsep morf dan morfem mirip dengan konsep font dan fonem. Cara membedakan yaitu bahwa font dan fonem dalam lingkup bunyi, sedangkan morf dan morfem adalah lingkup bentuk kata. Jadi ini, fonemik dan fonetik atau font dan fonem itu dalam lingkup bunyi, sedangkan morf dan morfem itu dalam lingkup bentuk kata. Jadi yang fonemik itu lingkup bunyi, yang morf dan morfem itu lingkup kata, lingkup bentuk kata. Objek kajian morfologi adalah Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi. Itu satuan morfologi adalah morfem atau akar dan afiks dan kata. Proses morfologi dilibatkan komponen antara lain komponen dasar atau bentuk dasar, alat bentuk, makna gramatikal. Berdasarkan jenis, jadi morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dan dapat langsung digunakan dan dalam pertuturannya. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam peraturan. Morfem ikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh morfem ikat yang berupa afiks yaitu n, di, na, ake, dan lain-lain. Cabang yang keempat adalah sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat, yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat.
Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu pertama, satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata. Yang kedua, satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal. Yang pertama, itu maksudnya gabungan kata dengan frasa atau gabungan frasa dengan frasa yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang mengandung satu subjek dan predikat. Yang kedua, itu maksudnya diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara lain dengan keakhiran dan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Cabang kelima yaitu semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, dan dengan struktur makna suatu bicara. Definisi lain, semantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu urgensi ilmu bunyi dalam bahasa. Jadi yang pembahasan pertama itu pengertian ilmu bunyi, yang kedua menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu bunyi. Yang selanjutnya yang kita akan bahas ini yaitu urgensi ilmu bunyi dalam bahasa. Nah, apa sih urgensi ilmu bunyi dalam bahasa? Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Bahasa adalah suara. Ini merupakan prinsip kumpulan ulama bahasa atas perbedaan pegangan dan pembelajaran mereka. Baik ulama terdahulu atau sekarang, dan diharuskan berkembangnya pembelajaran bahasa pada bahasa yang diucapkan, bukan bahasa yang tertulis. Dan diharuskan menguatkan pentingnya ilmu aswat dalam pembelajaran bahasa dan membatasi kedudukannya antara ilmu-ilmu bahasa. Demikian ilmu aswat itu terdiri atas unsur pokok tersebut dari unsur-unsur bahasa, maka bentuk penilaian pembelajaran dalam ilmu aswat atau ilmu bunyi terdapat penjelasan yang berbasis pembelajaran dalam unsur bahasa asing dan memperjelas fenomena linguistik pada semua tingkatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.